Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bapak dan Ibu pimpinan Sekolah Islam Terpadu di Kabupaten Bekasi. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senantiasa begitu ya, kita ketemu kemarin ya, ada di pegunungan mana gitu Bu ya, dengan seragam lapangan. Sekarang kita bertemu di masjidnya, Masya Allah. Besok kita ketemu di mana lagi? Insya Allah tahun depan, tahun 2025, kita berharap ya, SIT di Kabupaten Bekasi kita akan bersama-sama satu kloter ke Makassar. Munas ya 2025, betul ya Bu Sri? Bu Sri. Ini beneran kalau bisa nabung setiap ya Bu Bulia itu saya semangat ya. Haruslah kehidupan. Dia nabung berapalah per bulan 100 apa 200 ya, terus beli tiketnya awal-awal gitu, jadi lebih murah dan bisa satu apa? Satu pesawat gitu ya. Tanggalnya belum tahu. Ya? Ada BPR. Ada komentar. Ada BPR, ya Masya Allah. Betul ya Pak Muhtar ya, Insya Allah ya. Sudah ada SK-nya ya. Iya, Makassar itu betul ya. Makassar. Berapa transit nggak? Langsung ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Insya Allah. Korda Kabupaten Bekasi semuanya ikut. Ya. Bismillah, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita istiqomah untuk berhibah ya menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Ustazah Sri ya, dan Pak Muhtar, Masya Allah, Pak Muhtar ini selalu semangat ya. Ingat Pak Muhtar, ingat apa ya? Ingat batik JST. Beliau bosnya ini ya. Silakan pesan ya, Masya Allah. Baik, Ibu dan Bapak Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, di kesempatan ini mungkin tidak banyak ya yang ingin disampaikan karena ini amanah dari Mulia ya. Oke, sebelumnya selamat datang ahlan wa sahlan di SIT An-Nur. Ini adalah di Masjid SMP IT An-Nur. Di belakangnya SMA IT An-Nur. Gerbangnya menghadap ke jadi di belakangnya. Untuk TK dan SD-nya ada di tadi terlewati ya, Insya Allah. Baik, karena ini adalah forum kepala sekolah terbaik itu seperti apa sih? Kepala sekolah terbaik dilihat dari apa ya? Muridnya banyak. Enggak berat badan ya? Atau enggak ukuran ini ya? Kalau bapak-bapak enggak ukuran perut ya? Enggak ya? Masya Allah. Baik, pada ini ala-ala sini aja ya, kalau menyampaikan ya mungkin sedikit gitu kan, karena kami lihat di sini Bapak dan Ibu adalah senior ya, Masya Allah di kelas ini. Ya, ingin menyampaikan saja di sini bahwa keberadaan kita di menjadi anggota JSIT ini adalah tentu suatu usaha sadar, betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, karena kita punya tanggung jawab ya, bahwa beratus-ratusnya siswa yang dititipkan ke sekolah kita itu mau kita apakan. Mungkin berawal dari situ ya, berawal dari situ. Karena itu kita mencari jalan, mencari cara bagaimana agar nanti suatu saat ya amanah yang dibebankan kepada kita ini sebagai kepala sekolah, ketika nanti Allah tanya gitu ya, sudah
apa yang sudah dilakukan, apa yang engkau lakukan gitu ya untuk mencetak generasi rohani. Apa yang sudah dilakukan? Kalau kami pribadi, kami membutuhkan cara itu dan kami tidak mampu sendiri. Ya, kami tidak mampu ya melakukan itu sendiri. Sehingga ketika diurai visi misi kita banyak ya jadi soleh, cerdas, generasi rohani dan sebagainya. Maka ditemukanlah sebuah standar, yaitu satunya yaitu jaringan sekolah SMA. Mungkin banyak jaringan, mungkin banyak konsep. Ini yang menjadikan sampai kita berusaha untuk memiliki ini ya sebagai sebuah kesungguhan kita untuk bergabung di jaringan sekolah Islam terpadu, bahwa sekolah Islam terpadu memiliki milestone. Tadi sudah disampaikan ada kata milestone. Memiliki tangga yang membantu kita untuk menapaki anak-anak kita menuju ke sana. Tabiatnya setiap perkembangan apapun gitu ya, entah itu tumbuhan, entah itu anak yang belajar menuju satu skill sepeda gitu kan misalnya, entah ingin menjadi bisa apa, itu tabiatnya adalah di situ ada tangga pencapaian, milestone. Kuncinya ada di situ. Jadi kepala sekolah yang hebat itu, menurut versi saya ya, gitu ya, dengan penggalian, kepala sekolah yang hebat itu adalah mampu melihat positioning guru-gurunya. Kepala sekolah yang memiliki 50 guru dan dia mampu melihat ke-50 itu seperti apa positioningnya. Skill kepala sekolah adalah ia semakin dalam, ia mampu berinteraksi sehingga ia tahu satu SDM itu apa kelebihan dan kekurangannya. Itu kepala sekolah. Itu baru gurunya. Terus apanya lagi? Melihat siswanya. Kepala sekolah harus mengantongi data. Siswa yang baru pertama kali masuk, ada 100 siswa, ia posisinya ada di mana menurut perkembangan siswa. Kalau guru berarti menurut tahap perkembangan SDM. Seperti itu. Demikian juga lingkungannya. Nah, jadi kuncinya di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah wajib mengantongi semua tahapan itu. Jadi kalau kita menggali buku standar mutu, menggali buku SNP, ya, kitab-kitab SNP dari kementerian, itu berbicara tentang tahapan. Jadi kuasailah itu. Jadi kuncinya adalah ketika ada update tahapan SDM nih, beli atau kuasai atau miliki maksudnya. Ya, memiliki kan belum tentu beli ya, bisa minta, bisa download gitu kan, bisa. Tapi cari. Apalagi anak ya, siswa gitu, dimana orang tua bertransaksi dengan kita. Itu adalah menitipkan, mohon ditumbuh kembangkan anak kami. Kan itu transaksinya. Mereka memberikan sejumlah biaya, transaksinya adalah mereka meminta untuk agar ditumbuh kembangkan. Jadi itu adalah kosakata yang penting buat seorang kepala sekolah atau pengelola. Ya. Kenapa sih kita butuh titik positioning itu?
Kenapa kita butuh titik awal itu? Ya, agar kita titik awal itu kan, kondisi awal itu adalah tentang siapa dia dan apa yang dibutuhkan. Ya. Baik itu ini siswanya, gitu ya. Baik itu siswanya maupun tim kita. Jadi di situ ada kosakata tadi milestone ya, milestone tahapannya penting kita puasa. Seperti itu. Sehingga di sini kehausan kita dalam berhari-hari ini aman ya jarak ya? Aman ya? Kehausan kita itu adalah tadi memiliki tahapan-tahapan. Kehausan kita memiliki tahapan-tahapan. Di JSIT ya, di JSIT punya itu. Tahapan-tahapan itu di JSIT itu ada. Karena untuk menjadi anggota itu adalah sebuah usaha sadar, betul ya? Tidak sedang ngigo kan saat daftar, atau nggak ikut-ikutan kan? Atau ikut trending topik lagi viral, ikut anggota JSIT enggak kan? Ini adalah sebuah usaha sadar. Enggak, kalau misalnya belum menjadi sebuah satu kesadaran, mesti diulang daftarnya atau diijab kabulkan gitu ya. Saya dengan penuh kesadaran gitu kan. Ya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menyadari itu, maka kita akan nyebur senyebur-nyeburnya. Apa? Kuasai tangga-tangga capaiannya itu, karena sudah lengkap. Jadi kita bersyukur, kami juga bersyukur, saya juga bersyukur. Semakin mendalami, ya, semakin terlihat. Jadi kita bukan berlomba dengan orang lain. Kenapa kita harus tahu positioningnya? Kita tidak akan berlomba dengan orang lain. Kita akan berlomba, ya. Usaha sadarnya itu adalah ketika karena kita tahu posisi awalnya, kita akan berusaha jatuh bangun, yaitu untuk menaikkan apa? Pertumbuhannya. Jadi kita hanya akan melihat fokus pada anak kita dan guru kita. Karena itu akan beda rasanya. Beda nggak sih rasanya kalau membandingkan dengan orang lain? Nggak akan pernah cukup rasanya. Ya nggak? Tapi bandingkanlah before after. Setelah diberikan satu keadaan, setelah diberikan satu pelatihan, lihat lagi kondisinya. Nah, ini sungguh satu pengalaman yang ternyata berbeda. Ya, nanti Bapak dan Ibu akan merasakan bahwa subhanallah, kalau dulu misalnya ini hanya bisa dicapai oleh kelas 6 karena kita jatuh bangun di situ untuk memperbaiki prosesnya, maka ternyata capaian itu bisa jauh dilampaui oleh adik-adik kelasnya di tahun berikutnya. Itu kenikmatannya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah bangun keyakinan. Coba, ada standar apa lagi coba? Ya, yang maaf ya, saya bukan karena saya pengurus JSIT. Ada standar apa lagi yang lebih baik dari JSIT? Silakan cari. Maksudnya begini, cita-cita luhurnya kan kita urawi kan ya. Nah, ini kita ingin mengantarkan anak kita ke sini. Udah kelihatan di sini surganya udah kelihatan. Kemudian udah kelihatan tangga-tangganya udah kelihatan. Mari kita bermula di mana? Jadi jalannya udah jelas. Seperti itu. Tinggal di sini adalah yang ingin Allah lihat dari kita itu adalah bagaimana fokus kita. Jadi kepala sekolah yang unggul adalah tadi yang fokus dia mengantarkan muridnya, mengantarkan SDM-nya untuk satu demi satu melampaui tahapan-tahapannya. Apakah kepala sekolah yang tidak memiliki milestone, yang tidak memiliki track akan bisa mampu mengantarkan?
tapi tidak akan sempurna. Jadi miliki, pahami dan adu. Nah, di sini kita lihat ini untuk memahami. Silakan Bapak dan Ibu renungkan ya. Kemudian kalau saya sering terbantu, saya akan tulis kembali dengan apa yang saya pahami. Saya tulis kembali bagian-bagian ini dengan isi. Berkali-kali berulang-ulang, nanti ketemu kepahaman. Ya. Bahwa di sini sekolah Islam terpadu untuk 5.0 ini ya, yang SK-nya sudah keluar bahwa tahun 2024-2025 SK-nya keluar dari Satpahmi untuk silakan untuk amalkan secara utuh. Di sini framework-nya adalah ini sekolah Islam terpadu. Oh, yang 5.0 mengambil dari tujuan pendidikan Islam, mengambil dari tujuan pendidikan dunia, mengambil dari tujuan pendidikan nasional. 3 tujuan pendidikan. Pahami juga pilar masing-masing. Pilar tujuan pendidikan Islam itu adalah 2 kosakata pentingnya. Ini. Dekat dengan Allah, kemudian pengembangan kemampuan sesuai dengan bakat dan kecenderungan, atau dengan kata lain 2 itu dekat dengan Allah dan dia bisa mencapai titik terbaiknya, the best versi dia, the best versi setiap tahapan usaha. 2 pilar. Jadi anak kita itu dengan milestone yang ada, kita lebih mudah mengantarkan dia untuk bisa dekat sama Allah dan dengan versi terbaik dia. Jadi kalau dikatakan ada anak bayi atau anak baby house, anak daycare yang usia 14 bulan dia bisa makan sendiri, bisa menyimpan sendiri di situ. Itu bukan ajaib. Saya suka lempar pertanyaan itu. Ajaib tapi ajaib ya, ajaib kok bisa ya, kok bisa? Itu bukan ajaib, tetapi karena di situ ada ikhtiar sedikit demi sedikit diberikan support system. Karena kita tahu tahapannya bahwa ia bisa memegang sendok usia itu di tahap perkembangan di milestone-nya. Kemudian kita latih sehingga dia pada versi terbaiknya dia mampu. Itu pointernya. Kalau support system banyak lah. Digital dan itu support system. Itu alat yang memudahkan, silahkan. Tetapi filosofi dan frameworknya tadi itu penting kita kuasai, khususnya kepala sekolah. Karena apa? Kepala sekolah yang menguasai program, kepala sekolah yang mendesain, kepala sekolah yang menguasai anggaran. Dimakan semua anggaran itu tadi untuk mendorong agar anak pada versi terbaik. Bisa saja ada anak kelas 6 misalnya, ketika tanpa kondisi khusus, ada anak kelas 6 dia misalnya, ya ini tanpa kondisi khusus ya, bukan berkebutuhan khusus, dia belum ditampil misalnya. Bisa jadi salah satu hipotesanya adalah dia belum mendapatkan support sistem terbaik, belum mendapatkan ikhtiar terbaik dari sekolahnya. Misalnya sekolahnya belum punya metode, belum punya alat yang tepat untuk mengukur pencapaian. Itu tanggung jawab kita. Jadi sekarang pertumbuhan kita itu adalah bagaimana melihat tadi titik awalnya. Kenapa titik awal? Agar kita tahu kita itu sudah menumbuhkan sampai mana, agar kita bisa dikatakan kita ini bekerja.
agar bisa dikatakan bahwa kita ini berkeringat menjadi seorang pimpinan. Nah, kita lihat sini lagi. Kalau dari UNESCO kan sudah populer ya, learning to do, learning to, apalagi yang ada 4 itu ya. Nah ini, learning to know, learning to be, learning to live together. Nah, kita lihat lagi itu pilarnya. Kemudian untuk medan amalnya, ya anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang itu adalah karena peran dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Maka kosakata orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kalau sekolah kan sudah ada lah di dalam diri kita ya. Tapi orang tua, masyarakat. Maka orang tua dan masyarakat itu kita punya program yang jelas. Karena medan amalnya itu. Medan amalnya. Jadi di sini jadi concern kita itu gimana ya, mau dibagi-bagi gimana? Ada kosakata penting ini sama-sama membutuhkan perhatian khusus. Sama halnya ketika kita ada 2 pilihan, keluarga apa sekolah, sekolah apa keluarga. Berapa persen? Dalam fikih bekerja, Ustazah Herlini Amran pernah mengisi di sekolah kami, memberikan pijakan, memberikan nasihat. Dua-duanya 100%. Jadi amanah apapun yang dipundak, jadi nggak 50-50. Ketika di rumah Anda harus 100%, ketika di tempat kerja 100%. Sama halnya ketika kita melihat ini, ya. Kosakata ini tadi medan amalnya ada orang tua, sekolah itu juga butuh perhatian penting. Yang di situ juga ada dananya, ada programnya, ada LAB-nya, dan ada asesmennya. Orang tua juga di asesmen. Nah, lebih fokus lagi ke kalau ini sudah ya, Bapak dan Ibu saja sudah ada fokusnya ke outputnya di sini. Outputnya untuk standar DSIT ini ada 9 standar ya, 9 standar. Di situ apa namanya? Di sini nanti cari ya sarinya dari SKL apa, titik pointer dari isi apa ya, di standar proses itu apa gitu kan. Itu yang perlu kita terus tingkatkan ya dengan 3 ranah, baik itu sikap, skill kita dalam mengelola 9 standar ini, kemudian pengetahuan kita. Jadi kan semua ya, bukan hanya siswa ya, kita juga sebagai kepala sekolah, skill kita terus di scale up gitu ya, terkait dengan ya, kemudian juga tadi pengetahuan ya. Sehingga kita bisa melihat ya bahwa berapa anggaran untuk kekhasan IT di dalam RAPBS sekolah, minimal 10% itu terakomodir untuk standar kekhasan itu minimal itu sudah nanti lihat ya. Kalau misalnya kepala sekolah belum nah itu berarti wawasannya perlu di skala up lagi. Kenapa ya 10% cari filosofinya kenapa? Nah kita mau mengantarkan ke sini ya, ke ukhrawi gitu kan ya. Perlu artinya apa? Mulai naikkan perhatian. Jadi di sini saya juga mengajak gitu ya ke teman-teman baik itu di lingkungan organisasi kami untuk benar-benar ya udah kelihatan kok ukhrawinya, ayo kita nyelam. Tingkatan pertama dari keseriusan kita nyebur itu ya salah satunya dengan ikon-ikon yang ada di JST ini
menambah semangat kami. Jadi bukan hanya sekedar itu karena anggota yang sudah beli. Seperti itu. Jadi, alhamdulillah di Anur sendiri baru dulu, siswanya belum. Kan? Kami masih ketinggalan, tapi nggak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah sudah kelihatan tahun depan insya Allah sudah seluruh siswa sudah pakai, insya Allah. Itu bukan kata-kata, itu adalah sudah di-ACC oleh ketua yayasan. Jadi kami juga berproses, seragamnya berproses. Dulu baru kepala sekolah dan wakil punya batin, bukan? Ya sudah berproses semua itu. Ya silakan, Bapak dan Ibu menggambar tadi gitu ya, keadaan pertama siswa, keadaan pertama guru, keadaan pertama lingkungan. Dari buku mutu yang asalnya hanya 1 gitu ya. Lihat aja, kalau bertambah gitu ya, berarti itu bertumbuh. Nah, di sini saya ada sedikit konsep ya dari Dr. Surya Tresnanda terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan dan secara proses di lapangan. Konsepnya beliau memberikan gambaran seperti ini. Ini diagram kartesius ya. Bertumbuh ke atas kan. Syaratnya bertumbuh itu adalah kalau berprogres. Apa maksudnya di sini? Seperti apa sih teknis operasional berprogres itu? Nah, kita kan sudah lihat ya di buku mutu, kan dari buku mutu itu kita bedah. Dari bedah itu kita dapat perjenjang, ya ini tahapan-tahapannya. Perjenjang kita akan dapat level sekolah SD, level 1 ini loh, tangga pencapaiannya, ya kan? Namanya bedah SKL kan. Kelas 2 kami menamakannya di Anur ini dokumen 3, ya. Dokumen 3 di IP gitu. Jadi dokumen 1 itu breakdown 1 sampai 6-nya, kemudian dokumen 3 itu sudah per level, per semester sampai kepada penilaiannya. Nah, itu ditransaksikan kepada ketua KKG-nya. Silakan Anda tumbuhkan sampai akhir 1 tahun ini, akhir 1 semester ini. Buat gara-gara, buat skenario, buat kegiatan, manfaatkan dananya, antarkan anak kelas 1 di semester 1 sampai sini. Ini dokumen ini. Bertransaksi kepala sekolah dengan ketua KKG. Nah, sehingga ketua KKG itu yang menjalankan field trip dan segalanya, itu kitabnya itu di dokumen tersebut. Nah, bagaimana agar berprogres? Itu sudah ditransaksikan. Kalau sudah ditransaksikan, itu akan lewat begitu saja. Bisa jadi kalau tidak ada perilaku dari pimpinannya, kepala sekolahnya atau koordinatornya melakukan checkpoint. Nah, jadi secara konsepnya ini kan misalnya 1 tahun ya, berarti ini ada 12 bulan ke sini kan, ini tahun ajaran, akhir tahun ajaran, atau di sini tengah semester. Tadi sudah bertransaksi di sini, dokumen di sini ya bertransaksi. Antarkan level 1 menuju versi terbaiknya. Mana ciri-ciri versi terbaik? Nih di dokumen juga. Silakan. Kemudian di sini berarti ada 6 bulan ya. Checkpoint itu
paling lama sekali itu 3 bulan, tapi paling lama sekali dan itu adalah kondisi paling malas. Sepekan sekali, gak apa-apa di awal. Mau 2 pekan sekali, mau sebulan sekali, silakan. Dengan kacamata proses tadi dia lakukan di sini. Dia berproses 1 bulan, checkpoint. Gimana? Dari 30 anak, ada dari 20 anak. Alhamdulillah 2, 3 sudah berkembang. Sedikit ya, ada masalah? Nah, ketika di sini wajib menemukan masalah. Tidak ada masalah, jangan diem. Temukan di sini masalah. Kenapa? Karena secara konsep masalah itu adalah pintu bertumbuh. Masalah itu pintu bertumbuh. Asal kita punya karakteristik menemukan masalah, cari referensi, belajar, melatih diri, kemudian diamalkan, ini akan ada perubahan di semuanya sehingga dia bertumbuh di sini. Ya. Kemudian rutin dilakukan. Ya, dan temukan masalah. Dia akan tadi masalah itu apa? Pintu bertumbuh. Kalau kita menemukan masalah itu yakini aja, jangan lari, jangan ngumpet. Masalah itu adalah pintu bertumbuh. Maka di sini kalau kepala sekolahnya melakukan begini terus melakukan rutin, maka insya Allah secara teori ya, secara konsep apa yang diharapkan itu akan mengalami pertumbuhan. Maka di sini bisa diukur ya. Dan kalau kepala sekolah tidak pernah checkpoint, ya, yang dilakukan hanya mengurus RAB, kemudian rapat sana sini, lupa dengan checkpoint. Ya, di sini maka di sini ada hak anak yang terabaikan. Kenapa? Hak anak untuk bertumbuh jadi terlewatkan. Misalnya ada satu ini ya, ketahuan saat di PTS, dievaluasi atau di sini misalnya di PAS, ketemu orang tua dan sebagainya, gitu ya. Pas baru tahu kalau ada misalnya siswanya 7 hari nggak masuk, kemana aja. Padahal kalau ini diketahuan di sini, misalnya kan nanti ada treatment, ya kan? Sehingga dia punya hak untuk tadi dia tidak ada refleksi kan, kalau tidak ada checkpoint tidak akan ada evaluasi dan refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu 2 kata kerja, evaluasi dan perbaikan. Ketemu masalahnya lalu perbaikan, ketemu masalahnya perbaikan. Nah, kebayang nggak sih? Ketemu masalah perbaikan, ketemu masalah perbaikan. Maka disitulah bisa dikatakan secara proses maka sekolah tersebut, ya, maka anak tersebut di sekolah tersebut mendapatkan layanan, dia bisa bertumbuh. Jadi mana mungkin kita bisa membandingkan dengan sekolah lain, karena kita fokus ke situ menumbuhkan anak-anak kita. Jadi syaratnya bertumbuh adalah siapa sih yang mau melakukan ini tergantung. Kalau kepala sekolah udah jelas ya, saya ke koordinatornya. Kalau ada koordinator, berarti koordinatornya ke koordinator, kepala sekolah atau siapapun yang punya. Nah, maka di sini ya insya Allah teman-teman mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan tadi pilar yang tadi disampaikan, bahwa amanahnya untuk mencapai tujuan itu adalah anak-anak mendapatkan pengalaman di sekolah kita untuk tadi mencapai the best versi. Coba kalau seseorang, kalau SDM itu menjalankan amanah dengan versi terbaiknya, itu kata lain dengan satu kata apa? Dalam hadis. Itkon. Oh, Masya Allah, ada Pak Ustaz. Itkonul amal. Baik,
Ya habis sebenarnya. Aduh apunten ya Bapak dan Ibu, sedikit mudah-mudahan apa namanya berkenan. Jadi RTL-nya kosakata penting apa? Ini jadi RTL-nya apa ya Bapak dan Ibu? Ya. Kita akan menemukan kalau kita ininya ya memiliki tahapannya, memiliki milestone-nya. Kalau kurikulum IT ya milestone-nya ada di buku standar buku. Jadi Bapak dan Ibu terus aja gitu ya, kalau bisa mah terus dibawa-bawa tidur itu sampai kita bisa melihat gitu ya, melihat peluang kesempatan kadang ditemukan gitu ada aja, oh ini yang dimaksud ini gitu ya, karena untuk mencari tadi untuk terutama mencari asesmen terbaik gitu kan ya, mencari asesmen terbaik bagaimana mengukur syukur ya, bagaimana mengukur ikhlas gitu kan, itu semakin kita gali, insya Allah nanti kita semakin Allah pertemukan ya, dengan kemudahannya dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kita memang Bismillah ya sudah menjadi komitmen kita untuk di sini demi anak-anak kita dan tadi membantu memudahkan kita mengemban amanah ini. Kalau bisa bukan hanya bertemu tuh di sini gitu ya, silakan berinteraksi dengan sesama gitu ya untuk saling karena sama kan kita insya Allah kita akan menuju surga yang sama kan, yang tadi kan sama kan, kitabnya sama kan ya insya Allah, jadi bisa sharing lebih dari pertemuan ini insya Allah. Udah Pak Devi itu aja, saya takut menggarami lautan. Demikian jadi di sini kalau ini kan setiap standarnya kan insya Allah ya. Kalau diproses mau pakai digitalisasi, mau pakai apa kan? Semua duduk-duduknya kita, bahas-bahasnya kita kan sebenarnya kita ingin tadi berdampak nggak pada anak gitu kan, ya nggak? Berdampak nggak pada perubahan kepada anak ya? Jadi duduknya kita di sini, apa yang kita belanjai, apa yang kita pakai gitu kan, metode dan sebagainya itu yang harus kita benar-benar cium gitu ya. Keberhasilannya itu adalah berdampak nggak apa yang kita pilih, apa yang kita pakai, apa yang kita beri itu kepada siswa. Itu penciuman kita harus kuat. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Bapak Ibu sudah bertanyakan? Kita buka sesi tanya jawab, mungkin ya. Silakan. Atau cukup? Silakan, Ustaz. Itu aja yang ke Sulawesi nanti ayo. Berapa juta? Cek tiket nih. Kembali dulu Bu. Nggak tahu saya. Paling nabung aja dulu. Karena gini ya, apa namanya? Kalau bagi ya pengalaman gitu ya, pengalaman di Munas itu ya luar biasa gitu Pak. Kalau saya nabung bisa diusahakan berangkat itu karena memang luar biasa pengalamannya ya, akan banyak dapat insight baru gitu kan ya. Kalau jalan-jalan memang bagusnya Bu, ini baru, insya Allah ada yang berbeda lah gitu ya.
Oh baik. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz dan Putri FPD yang sudah menyampaikan materinya pada siang dengan sore hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi materi penguatan kepala sekolah. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan yaitu rapat koordinasi yang insya Allah akan